Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah anak-anak, Ibu presensi dulu ya. Aska hadir, Ani hadir, Dimas hadir. Ya, hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, kita berdoa dulu yuk. Ya, Aska, silahkan dipimpin doanya. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu benda? Ya, ada yang sudah tahu ya. Banyak sekali ya benda di sekitar kita. Ya, nanti kita akan pelajari bersama-sama apa itu benda dan macam-macam benda yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu yuk supaya pembelajarannya lebih semangat. Tepuk semangat. 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 Nah, anak-anak, coba sekarang kalian buka bukunya pada halaman 1. Nah, di situ ada teks bacaan. Kemudian kalian bisa baca teks bacaan tersebut ya. Anak-anak, Ibu ada sebuah video pembelajaran. Ayo kita tonton bersama-sama ya. Nah, benda itu apa ya? Benda adalah segala sesuatu yang dapat menempati ruang dan mempunyai berat. Benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Nah, kita dapat menemukan berbagai jenis benda yang ada di sekitar kita. Misalnya ada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, kemudian ada pensil, penggaris, buku, dan juga tas. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan itu adalah benda hidup. Sedangkan buku tulis, kemudian ada tas, pensil, dan penggaris itu adalah benda mati. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya, seperti warna, bentuk, kekuatan, wujud, serta ukurannya. Nah, ada benda yang berukuran besar dan ada pula yang berukuran kecil. Ada benda yang panjang dan ada pula benda yang pendek. Nah, sekarang ada lemari dan juga kursi. Lemari lebih besar daripada kursi, dan kursi lebih kecil daripada lemari. Benda di sekitar kita juga mempunyai beragam warna. Misalnya, mawar memiliki mahkota bunga berwarna merah, wortel berwarna orange, kulit pisang berwarna kuning, dan juga tinta yang berwarna hitam. Benda-benda di sekitar kita juga memiliki bentuk yang beragam. Ada bola berbentuk bulat, buku berbentuk persegi panjang, penggaris berbentuk lingkaran, dan ada juga jam dinding yang berbentuk lingkaran. Anak-anak, setiap hari kita melihat aneka benda di sekitar kita. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita juga beraneka ragam bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan juga ada benda yang berukuran kecil. Ayo, coba sekarang kalian perhatikan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita, di dalam kelas kita ya. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya. Coba kalian perhatikan dulu ya. Benda di sekitar kita pastinya memiliki bentuk, warna, dan ukuran yang berbeda-beda. Benda-benda di sekitar kita
Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, buku juga merupakan benda. Nah, anak-anak, apakah kalian melihat perbedaannya? Pastinya Anda ya. Benda di sekitar kita ada benda hidup dan ada benda mati ya anak-anak. Benda hidup di sekitar kita, contohnya yaitu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian, benda mati di sekitar kita itu banyak sekali ya anak-anak. Contohnya seperti batu, gelas, buku, pulpen, meja, papan tulis, dan masih banyak lagi ya anak-anak. Manusia, hewan, tumbuhan merupakan benda hidup ya anak-anak. Sedangkan batu, gelas, buku merupakan ya benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Massa benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, gelas, buku. Benda-benda itu menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Nah, anak-anak, bagaimana membedakan benda dan bukan benda? Ada yang tahu? Ya, apakah cahaya itu benda? Apakah panas juga benda? Ya, ayo kita cari tahu bersama-sama ya. Cahaya dan panas bukan merupakan benda ya anak-anak. Ayo, ada yang tahu kenapa? Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Kemudian, cahaya dan panas juga tidak dapat ditimbang. Jadi, cahaya dan panas tidak dapat dikatakan benda ya anak-anak. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian buka bukunya masing-masing yuk. Di situ terdapat berbagai macam gambar. Nah, kalian dapat melingkari gambar mana yang bukan termasuk benda. Nanti kita koreksi bersama-sama ya. Ingat ya anak-anak, benda itu menempati ruang dan juga dapat ditimbang. Sekarang kita koreksi bersama-sama ya anak-anak. Nah, di sini apakah panas api unggun merupakan benda? Panas api unggun tidak termasuk benda ya anak-anak. Karena kenapa? Karena panas api unggun tidak menempati ruang dan juga tidak dapat ditimbang. Selanjutnya, apakah minyak goreng termasuk benda? Ya, minyak goreng termasuk benda ya anak-anak. Kemudian, cahaya lampu. Apakah cahaya lampu termasuk benda? Cahaya lampu bukan termasuk benda ya anak-anak. Selanjutnya ada ember. Apakah ember termasuk benda? Ember juga termasuk benda ya anak-anak. Selanjutnya ada es. Bagaimana dengan es? Apakah es termasuk benda? Ya, es termasuk benda karena es menempati ruang dan juga dapat ditimbang. Selanjutnya ada gambar balon. Balon apakah termasuk benda? Ya, balon termasuk benda. Kemudian ada suara. Suara apakah termasuk benda ya anak-anak? Bukan, suara tidak termasuk benda. Selanjutnya ada gambar radio. Apakah radio benda? Radio juga termasuk benda. Yang terakhir ada gambar hewan. Hewan kelinci. Apakah kelinci termasuk benda? Ya, hewan termasuk benda hidup ya anak-anak. Nah, anak-anak, kalian sudah dapat membedakan mana yang termasuk benda dan bukan benda ya. Coba sekarang kalian perhatikan benda-benda yang ada di kelas kita ya anak-anak. Benda-benda yang ada di sekeliling kita pastinya memiliki bentuk, warna, dan ukuran yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, benda-benda juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, maupun ukurannya. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam ukuran ya anak-anak. Ada yang besar, ada yang kecil,
ada yang pendek, dan ada juga yang panjang. Benda-benda di sekitar kita juga mempunyai beragam bentuk. Ayo coba sekarang kalian perhatikan gambar macam-macam bentuk benda. Ada benda yang berbentuk bola atau lingkaran, kemudian ada yang berbentuk segitiga, persegi, prisma, dan masih banyak lagi anak-anak. Benda-benda di sekitar kita juga mempunyai banyak sekali warna ya anak-anak. Ada yang berwarna biru, merah, hijau, ungu, abu-abu, kuning, dan masih banyak lagi anak-anak. Nah anak-anak, sekarang kalian perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kelas kalian. Kemudian kita akan kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan warna, ukuran, dan bentuknya. Anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan ke depan semua ya. Nah, di sini Ibu mengelompokkan benda berdasarkan warna putih. Ayo coba Dimas sebutkan benda yang berwarna putih. Iya benar, ada lantai keramik. Kemudian Dina, apalagi? Ya, ada buku tulis, ada buku gambar, ada papan tulis, dan masih banyak lagi anak-anak. Sekarang benda yang kedua akan Ibu kelompokkan berdasarkan bentuk lingkaran. Ada apa saja anak-anak? Ya, ada jam dinding, ada gelas, ada pulpen, ada bola, uang logam, dan masih banyak lagi anak-anak. Benda yang ketiga kita akan kelompokkan berdasarkan bentuknya, yaitu bentuknya yang besar. Ada apa saja anak-anak? Ada lemari, meja, kursi, rak buku, dan juga ada gedung sekolah, dan masih banyak lagi anak-anak. Nah anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan juga ciri benda. Kemudian kalian dapat melengkapi tabel yang ada di buku kalian. Setelah kalian selesai melengkapi tabel tersebut, dapat dikumpulkan pada Ibu ya anak-anak. Nah anak-anak, tadi kita sudah belajar banyak sekali ya aneka benda di sekitar kita. Ada benda hidup dan juga ada benda mati. Coba Aska sekarang kamu sebutkan contoh benda hidup. Ya benar sekali Aska. Contoh benda hidup yaitu ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Kemudian contoh benda mati ada banyak sekali ya anak-anak. Ada batu, gelas, gunting, pulpen, meja, kursi, papan tulis, banyak sekali ya. Kemudian benda juga memiliki warna, ukuran, bentuk yang berbeda-beda ya anak-anak. Banyak sekali ya tadi. Nah anak-anak, dari pembelajaran hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya? Jika sudah jelas, Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita berdoa bersama-sama dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.